Hai, Facebook Live. Apa kabar? Teman-teman selamat sore, teman Facebook Live saya ya. Senang bertemu dengan Anda di sore hari ini. Oke, saya minta tolong apakah bagi Anda yang sudah live, tolong dicek suaranya dan juga gambarnya sudah jelas apa belum ya. Oke. Hari ini saya akan membawakan topik ya. Hari ini tetap tetap di program Growing with Digital Networker. Sekarang hari ini part ke-9 ya, part ke-9. Dan sebenarnya bagi Anda yang hadir hari ini pasti ya senang banget karena hari ini saya akan menggali lebih dalam lagi ya. Oke. Sebentar. Di part ke-9 ya. Bagaimana nih, kali ini saya pengen membawakan materi tentang bagaimana sebenarnya bagaimana cara ditolak prospek tetapi tetap dibayar. Nah, wah, ngeri ya judulnya ya. Ya, ngeri judulnya. Bagaimana caranya walaupun ditolak prospek tapi tetap dibayar. Wah, sedep nih ya. Gila nih. Oke. Bagi yang sudah hadir, jangan lupa seperti biasa nama dan kota Anda berada. Sebentar nih. Oke guys, sebentar. Saya lagi ngatur-ngatur nih supaya mantap dia. Ini saya matanya sudah mulai nggak pakai kacamata. Andi Maradika hadir. Sip. Bang Ari juga hadir. Nah, ini baru jelas dia. Wah. Oke, dan bagi Anda yang sudah hadir, jangan lupa untuk share ya. Selalu share dan juga di program ini memang saya fokuskan untuk para teman-teman entrepreneur di bidang bisnis jaringan ya, di bisnis jaringan. Jadi ya bukan maksudnya gimana-gimana, tapi memang lebih spesifik karena memang spesialisnya di program ini memang itu gitu loh, di Growing with Digital Networker, ditujukan bagi memang orang-orang teman-teman yang di berprofesi sebagai pebisnis jaringan. Bisnis jaringan apa aja, bisa network marketing, bisa asuransi, bisa whatever lah, bisa reseller ya. Yang pasti mereka harus bernetwork ya. Oke. Nah, terus satu lagi bagi teman-teman, sekali lagi ya, bagi Anda yang ingin mendapatkan rekaman video dari part 1 sampai dengan part 7, sekarang part 8, sampai 1 part 8, Anda bisa langsung cek di YouTube channel saya. Oke. YouTube channel saya itu di Indra Jaya Purba. Kalau Anda mau lihat linknya, bisa lihat link di kolom komen paling atas. Itu saya sudah pin. Ya. Sudah saya pin komennya. Jadi bagi Anda yang belum melihat, belum mempelajari atau pengen mengulang semua materi-materinya, Anda bisa langsung lihat di YouTube channel. Dan jangan lupa untuk agar supaya Anda tidak bolak-balik, subscribe aja dan tekan tanda loncengnya supaya setiap ada, kan hampir setiap hari saya update tuh video di situ. Jadi Anda bisa belajar dari situ tanpa harus ngapal-ngapalin lagi channelnya. Jadi ada notifikasi. Oke, Agus Novita, sebentar lagi akan saya mulai ya. Saya lagi nunggu dulu sama yang lain karena sebenarnya ini materinya sebenarnya sih agak-agak
agak lebih dalam gitu loh, lebih berat. Jadi saya pengen menunggu orang lebih banyak lagi. Oke, Agus Novita Purwokerto, oke. Selfie Mampang Bonga hadir, ini di Ende nih. Terus Ari Artadia di kantor. Tony Prianto Cirebon hadir Pak Tony. Terus Lita WD Kupang hadir, Herdoni Magetan hadir, Neliana Siregar juga hadir, Betis Matupang hadir, Mufti AS Timika. Wih, ini banyak banget dari timur ya, dari timur. Ya, terus yuk yang lain, sambil nunggu yang lain, ayo di share agar teman-temannya banyak live ikut join ya. Jadi biar seru ya, bersemangat. Ayo semangat dong, semangat semua. Saya aja semangat terus kok. Ini udah part 9 loh, belum sampai part 100 ya. Part 9, part 10, part 11, besok 11, besok 12, 13, terus belajar terus. Betty di Cibinong hadir, mantap ya. Pak Swasta juga sudah hadir di Bali. Oke, nanti sebentar lagi kita mulai. Oke, jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung, tolong ketik namanya dari mana, namanya dan juga kota Anda berada. Habis itu ya kalau bisa makanan khas daerahnya, dan habis itu di-share. Ya. Di-share, jangan lupa di-share. Saya habis berenang sama anak-anak. Kalau bulan 6 itu, bulan 6 tanggal 26 sama tanggal 30 anak saya ulang tahun nomor 1 sama nomor 3. Mereka nggak mau disatuin ulang tahunnya. Jadi ulang tahun tanggal 26, ulang tahun tanggal tanggal 30. Jadi 2 kali. Untung nanti nggak ada lagi tanggal 1 lagi. Waduh, ulang tahun mulu tuh bulan Juni. Ya. Dia habis berenang jadi masih napasnya masih tapi tetap semangat ya. Saya senang kalau berbicara tentang. Nih, saya mau ngetes dulu nih teman-teman ya. Bagi Anda yang sedang melihat ini, apakah tulisannya terbalik ya ketika saya tulis di whiteboard nih? Bentar ya, saya tulis ini. Misalkan saya tulis angka 2 nih, di layar Anda angka 2 apa kebalik ya? Angka berapa nih kalau di layar Anda? Bisa dibantu nggak teman-teman? Ini misalkan tulisan angka 5, di layar Anda angka berapa? Bisa dibantu nggak? Tony hadir, Tony semangat, Pak Swasta hadir, Yosef Christian Silalahi. Kebalik ya? Nah, kebalik nih. Jadi dia dikebalik, jadi saya agak sulit nulisnya. Kebalik ya? Kebalik pula dia. Kebalik dia ya. Jayapura hadir. Indriani kebalik. Neliana Siregar kebalik ya. Oke, kebalik. Apa? Dia, ntar lu. Lupa aku. Iya. Oke, sebentar loh. Ini, Ani, bisa coba nggak? Ini kebalik soalnya kalau nulis begini, kalau dari bisa dibalikin nggak? Balikin gimana? Bukan, kalau aku nulis begini kebalik, jadi kamera nggak bisa kamera depan gini. Harus. Kedengeran nggak soalnya? Kedengeran. Mana coba lihat? Ini kalau nulis gini layar itu kebalik, jadi harus dari kamera belakang, nggak boleh kamera depan. Ya bisa sini, balikin aja. Hmm. Kamu kan ngeliat dari sini aja. Oh iya, coba diatur. Nggak usah. Oh iya. Oh tinggal balik ya? Iya. Coba try. Sebentar, jangan dimatiin sebentar ya. Sebentar teman-teman ya. Soalnya nggak apa-apa. Ini dipencet aja.
Oke. Lepas ya. Kalau di sini kelihatan nggak? Udah, kamu tinggal lihat di layar situ. Soalnya kan mereka bilang air bulan kan. Besok tanggal 1. Iya. Kopi yang gitu. Ntar dulu ini gimana? Udah. Eh, Udah, tuh. Nah, ini baru mantap dia. Harus pakai kamera dengan kayaknya Bang Yas. Halo Bang Indra. Sudah oke Bang? Mantap. Sudah oke coach. Oke sip ya. Sudah mantap kan? Tapi kalau di kamera saya ini mesti kabur ya. Enggak. Dia kan loadingnya lama. Ya. Live. Jadi lagi live, please. Wifi-nya matiin. Sekarang. Oke, sip ya. Waduh, ini baru enak nih. Nah, ya. Growing with digital networker ya, kita sekarang masuk ke dalam part ke-9. Cuman kok delay ya? Nggak apa-apa ya? Oh delay ya? Ya emang delay. Oke, ke part ke-9. Dan kali ini saya ambil topiknya yang sedikit agak menggoda dia, yaitu gimana sih caranya ya kalau ketika Anda ditolak oleh prospek pun tetapi tetap dibayar. Nah, ini mungkin banyak orang yang salah tangkap atau salah salah berpikir dia, dikiranya bener-beneran seperti itu gitu loh. Tapi ini saya mau masuk ke dalam sebenarnya lebih pada mindsetnya gitu loh. Gimana sih sebenarnya kalau Anda ditolak pun tapi Anda tetap dibayar. Artinya ini yang harus kita punya ketika kita coba untuk menjadi seorang networker ya. Kita bisa melihat ini sebagai satu proses gitu loh. Artinya benar gak sih Bang kita walaupun di prospek tetap dibayar? Iya sebenarnya. Tinggal cara kita melihatnya aja bagaimana. Ntar saya jelaskan gitu loh. Kenapa saya perlu whiteboard ya? Karena menurut saya harus dijelaskan pakai whiteboard dan supaya enak ya. Yang pasti teman-teman siap dulu ya. Semangat dulu dong, kasih love dulu. Teman-teman kasih love dulu ya supaya kita mainkan, kita gas dia nih ya. Oke. Nah, jangan lupa untuk share ya. Nah, pertama kan goalnya gimana sih sebenarnya? Karena kan gini ya, apa alasannya sebenarnya? Alasannya begini, banyak sekali orang selama perjalanannya, saya bilang nggak usah terlalu yang bertahun-tahun lalu ya, nggak usah bertahun-tahun lalu. Perjalanannya dalam beberapa saat kemarin, yaitu ketika kita melaunching e-course digital networker, di situ banyak sekali orang yang request kepada saya terutama. Mereka bilang gimana sih caranya supaya tidak ditolak gitu loh. Jadi mereka lupa bahwa sebenarnya kalau dia sebagai seorang networker ya, sebagai seorang network marketer, dia harus ingat bahwa sebenarnya kalau ini Anda anggap sebagai profesi ya, kalau network marketing Anda anggap sebagai profesi Anda harus perlu tahu ini ya. Anda harus tahu perlu prosesnya ini. Nah, pada umumnya ketika kebanyakan orang ketika dia menjalankan bergabung ke dalam satu bisnis network marketing, mereka itu punya pikiran itu menganggap menganggap ketika dia gabung itu layaknya seperti mengikuti undian lotre. Kenapa? Ketika dia diajak satu orang nih, misalkan nih kan, diajak satu orang, dia langsung berpikir, oh iya aku ada temannya orang asuransi, aku ada teman ini, mungkin ada 6 orang lah yang dia rasa temannya. Makanya ketika ditawarkan orang, dia langsung bilang, oke, aku ikut gitu. Dia ikut dalam artian dia punya harapan, dia akan mengajak 6 orang itu ya.
dia akan punya harapan ngajak 6 orang itu, yang orang asuransi, mungkin orang MLM, orang marketing. Dia ada 6 nih. Dia bilang, aku ada ini, aku ada ini, aku ada ini, 6 itu. Nah, dalam perjalanannya si 6 orang itu dia hubungin, dan ternyata ke-6 orang itu tidak tertarik dan menolak. Nah, pada saat itu juga ya, pada saat itu juga ketika ditolak, dia langsung drop down dan langsung bilang bahwa dia langsung menyalahkan network marketing itu nggak benar, bisnis MLM itu nggak jelas, dia menyalahkan produknya juga nggak bagus, dia menyalahkan leadernya, pokoknya dia salahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Dia bilang bisnis network marketing itu tidak bisa. Kenapa? Aku sudah jalanin, aku udah coba. Selalu orang bilang begitu kan. Jadi sebenarnya orang yang mencoba itu dia tidak develop skillnya, dia hanya berharap ya. Dia hanya berharap dari orang yang dipikirkannya di dalam kepalanya tadi itu 6 orang, 7 orang itu akan ikut, ternyata di luar ekspektasi dia. Dan akhirnya dia pun langsung ya berkoar-koar kemana-mana bahwa MLM itu nggak benar. Karena dia sudah mencoba dan gagal. Gitu loh. Nah, dan ketika dia menyebarkan berita ini, dia sebarkan ke semua orang tanpa dia pokoknya meyakinkan lah ya. Dia tell the world ya bahwa bisnis ini tidak akan jalan. Dan ya dia bilang dia tidak ada sedikit pun ada pikiran bahwa dia perlu menambah skill dia, menambah pengetahuan dia harus try mungkin lebih banyak lagi. Tapi itulah yang terjadi, dan itulah yang terjadi dewasa ini kalau Anda mau tahu. Jadi kalau Anda seorang network marketer, Anda harus paham bahwa proses inilah yang paling banyak terjadi ya. Dan yang kedua ya, Anda lupa juga bahwa kalau Anda sebagai network marketer, penolakan itu adalah makanan kita sehari-hari. Ya, Anda ingat ya, kalau Anda sebagai network marketer, penolakan itu adalah makanan kita sehari-hari. Ya, justru kalau orang yang bisa mencari solusi bagaimana mengatasi penolakan-penolakan tersebut, mereka inilah yang akan dibayar mahal oleh perusahaan network marketing tersebut. Ya, jadi kalau Anda belum bisa mencari solusi bagaimana mengatasi penolakan-penolakan ini, berarti Anda tidak akan dibayar mahal, Anda akan tidak bisa berhasil di sini. Jadi justru penolakan inilah yang harus dipecahkan oleh seorang network marketer. Jadi penolakan itu bukan dihindarin, tapi dicari solusinya bagaimana mengatasinya. Oke? Ya? Jadi itu dia. Jadi harus dipahami dulu bahwa penolakan itu hal yang biasa. Gitu loh, hal yang biasa. Justru itulah tantangannya bagi seorang network marketer, bagaimana caranya dia mengatasi penolakan-penolakan itu, bagaimana dia melihat konsep ide dari penolakan tersebut agar dia tidak menyalahin prinsipnya. Ya, oke, sampai di sini gimana teman-teman? Jelas ya? Kalau jelas, Anda bilang jelas. Ini belum banyak belum banyak yang live, belum banyak yang join. Jadi saya belum mulai nanti nih. Oke, jadi artinya sekarang jangan lupa share ya, jangan lupa share supaya lebih banyak lagi orang yang datang. Ya, jadi dari sini bahwa kelihatan bahwa kalau Anda sebagai network marketer, Anda harus paham prosesnya tadi itu. Kebanyakan orang datang ke bisnis network marketing itu hanya mengharapkan keberuntungan dari 6-7 orang. Dan ketika dia baru mencoba 6-7 orang, dia langsung bilang kepada semua orang, udah saya coba, nggak berhasil, susah bisnis MLM. Padahal baru 6-7 orang dia bilang banyak. Itu satu, dia bilang banyak. Yang kedua, dia hanya mengharapkan orang yang dia target tadi nih. Ketika orang ini ternyata menolak semua, dia langsung bilang, udah nggak bener tuh, nggak usah kerjain itu hanya ngabisin duit aja. Nah itu kebanyakan, itu harus Anda pahami. Dan satu lagi yang harus Anda pahami konsepnya adalah, penolakan itu adalah makanan sehari-hari para network marketer. Ya, saya nggak mau bilang ini bisnis kita bisnis penolakan, tetapi saya bilang itu adalah makanan sehari-hari. Justru untuk itulah, bagi siapa yang bisa mencari solusi mengatasi penolakan-penolakan ini, mereka akan dibayar mahal oleh perusahaan tersebut. Dapat ya? Jadi Anda harus tahu dari situ dulu pola pikirnya. Kalau Anda sudah tahu pola pikirnya dari situ, Anda akan paham dan akan, oh ternyata begini ya, gitu loh. Jadi kenapa saya bawa materi hari ini tentang itu adalah kenapa? Karena hampir setiap hari orang nanya pada saya,
Dia kalau ketika saya tanya materi apa yang Anda pengen, bagaimana cara mengatasi penolakan, bagaimana cara mengatasi penolakan, bagaimana cara mengatasi penolakan, bagaimana caranya supaya kita ditolak, tidak ditolarin langsung closing. Gitu loh. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sering datang ke saya, gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan. Nah, sekarang ini saya jawab. Saya nggak bilang lagi bagaimana closing. Saya kasih tahu kepada Anda, kalau Anda ditolak pun Anda dapat duit. Gimana? Mau ngedenger nggak? jadi bukan lagi bagaimana caranya supaya tidak ditolak. Kalau ditolak pun dibayar. Nah, itu lebih frontal lagi kan? Ya. Jadi lebih sadis lagi. Jadi yang saya akan kasih tahu ini adalah Anda ditolak pun tetap dibayar. Jadi bukan lagi gimana caranya supaya nggak ditolak, Bang Indra. Nggak lagi main di situ. Ya. Jadi bagaimana caranya kalau Anda ditolak pun tetap dibayar. Oke? Nah, misalkan gini. Ya, teman-teman siap ya? Saya kasih contoh paling simpel. Misalkan gini. Misalkan saya lagi presentasi. Misalkan saya lagi ada prospek misalkan 10 orang ya. Ya, saya lagi ada prospek 10 orang. Tolong teman-teman untuk fokus sebentar supaya dapat konsepnya ini ya. Fokus sebentar untuk supaya dapat konsepnya ini, supaya Anda dapat cara berpikirnya, supaya Anda dapat mindsetnya, supaya Anda tidak terputus-putus gitu loh. Jadi jangan gitu loh. Jadi Anda pahami dulu, lihat dulu, dan setelah itu nanti Anda akan kasih komen masuk akal atau enggak gitu loh. Jadi ibaratnya gini, saya nggak tahu ya Anda sudah mengetahuinya apa enggak ya. Artinya yang pasti saya akan kasih tahu yang sesimpel mungkin. Misalkan begini, misalkan saya sedang prospek 10 orang ya, sedang prospek 10 orang. Ya, kelihatan nggak ya? 8 orang aja deh. Ya 10 biar gampang. Kekecilan tulisannya. Kekecilan nggak? Aku mau tuh kaosnya coach. Ya, nanti kalau mau kaosnya ntar saya kasih linknya ya. Kelihatan nggak teman-temannya? Kelihatan nggak tulisannya? Terlalu kecil ya tulisannya? Kalau di saya kok kecil banget ya? Kelihatan nggak sih? Ayo, tolong dibantu di kolom komen dong. Kelihatan nggak tulisannya? Jember hadir, Fauzi. Lampung hadir, Nur Asia. Kelihatan nggak tulisannya teman-teman? Belum ada yang jawab ya? Banyak yang nonton tapi nggak. Terlalu kecil bang, oke. Iya kecil. Nah oke, nih makanya saya demonstrasikan. Misalkan gini ya, saya buat ini. Kalau gini kelihatan nggak? Nggak, saya pengen lihat supaya jangan sia-sia gitu loh, supaya teman-teman jelas gitu. Kalau begitu kelihatan nggak? Kalau itu kelihatan tapi kecil. Kalau sekarang nih saya udah gede ini. Masih kecil. Masih kecil nggak? Oke, sudah kelihatan. Jelas, Pak, dan maaf, jelas. Mantap. Oke. Nah, kelihatan banget. Oke, sekarang ini. Saya misalkan analogikan ini ada 8 orang yang saya presentasikan, ya. Saya punya hot prospect 8 orang. Oke. Saya punya hot prospect 8 orang, dan ke-8 orang ini saya menawarkan satu produk yang seharga misalkan harga 10 juta ya, satu paket produk seharga 10 juta. Satu paket produk yang seharga 10 juta, dan dimana kalau saya menjual produk yang 10 juta ini, komisi saya produk harganya harga produk itu 10 juta,
komisi saya misalkan 2 juta. Oke? Ya? Oke? Jadi komisi saya dari 10 juta itu adalah 2 juta. Setiap saya bisa menjual satu paket 10 juta, itu saya dapat komisi 2 juta. Misalkan saya kasih contoh 20%, ini contoh ya. Jadi beratnya saya sekarang lagi coba presentasi kepada hot prospect. Ingat, hot prospect. Gimana nanti saya kasih mindsetnya kepada Anda, kalau ditolak itu tetap dibayar. Cara berpikirnya, ya. Itu paling penting. Kecil mau besar tetap kelihatan, terlatih nyontek bocoran soalnya. Oh, ini Pak Jeffrey ini nyontek-nyontek aja ya kerjanya ya. Di SMA gitu ya Pak ya? Oh, kok saya nggak tahu ya? Dia nyindir saya tuh. Oke, misalkan orang pertama saya presentasikan, tolak. Oke. Orang kedua saya presentasikan, tolak. Walaupun ini hot prospect, tapi dia nggak mau. Ya. Orang ketiga ditolak. Orang keempat ditolak. Orang kelima ditolak. Orang keenam ditolak. Orang ketujuh mungkin join. Orang kedelapan ditolak. Sebenarnya bisa sampai 9, 10, cuman takut saja kelihatan ke bawah. Tapi kita buat aja sampai 8 ya contohnya. Jadi artinya kalau Anda lihat ya, dari 8 orang yang saya presentasikan hot prospect, hanya 1 orang yang join. Ada 7 yang tidak mau. Artinya di sini saya dapat komisi sebesar 2 juta. Oke? Selama ini cara berpikir orang adalah dia selalu menghitung berapa banyak dia ditolak. Padahal dia lupa sebenarnya kalau misalkan 2 juta ini dibagi 8, 2 juta ini bagi 8 itu artinya sebenarnya 2 juta bagi 8 250.000. Berarti sebenarnya ya, kalau kita lihat, walaupun di akhirnya kita cuma dapat 2 juta dari 8 orang, sebenarnya kita di hari pertama pun, kita sudah mendapatkan komisi sebesar 250.000. Jadi, kalau Anda lihat di sini, ya, kalau Anda lihat, artinya walaupun di orang ketujuh itu menerima Anda atau closing Anda di hari orang ketujuh, itu berarti tetap sebenarnya walaupun orang pertama sampai ke-6 itu menolak Anda maupun orang ke-8 menolak Anda, itu Anda tetap dibayar sebenarnya. Jadi artinya dibayar, karena di ketujuh mungkin Anda dibayar nggak hari ini, ya. Mungkin nggak dibayar langsung, tetapi mungkin di orang ke-7, mungkin ke-8, mungkin orang ke-9, mungkin orang ke-10. At least Anda tahu, paham konsepnya. Mau saya 10 kali prospek pada hot prospek, ya, 10 orang hot prospek, mau orang di 9, mau di 10, tetap berarti yang saya ditolak di hari pertama, hari kedua, orang ketiga, orang keempat pun saya tetap dibayar. Itu yang harus ada di kepala Anda. Karena kalau kita lihat dari sini, mau orang pertama pun nolak, ketika di orang ke-7 closing, orang pertama berarti waktu Anda di presentasi pun tetap dibayar. Paham nggak sampai di sini? Paham nggak, guys? Dapat nggak? Ini kok pada banyak diam nih, padahal yang join yang online banyak banget loh. Apa internet saya yang lagi nih? Lagi lambat. Ya? Dapat nggak? Gimana, guys? Paham nggak sampai di sini? Apa yang dimaksud? Jadi Anda harus tahu bahwa sebenarnya kadang-kadang, ya, kadang-kadang Anda harus tahu bahwa sebenarnya ketika Anda mengerjakan bisnis network marketing itu, kalau Anda paham konsep ini, Anda ditolak orang pun Anda nggak khawatir. Kenapa? Karena Anda tahu Anda ditolak pun nggak dibayar kok, gitu loh. Cuman mungkin dibayarnya nggak langsung hari ini, mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan lagi, mungkin 3 bulan lagi. Tapi Anda harus paham,
Kalau Anda positif seperti itu cara berpikirnya, Anda akan ketemu dengan orang, Anda akan senyum terus, tidak takut orang ini mau join atau enggak. Karena Anda tahu, join dan enggak join orang ini, Anda akan dibayar. Nih, Bu Betty masih belum bingung dia. Paham dan dapat, paham. Pak, ngabisin jatah gagal, paham, pakai banget. Mindset luar biasa agar tetap positif, mantap coach. Endra Ang, paham. Cipta Rayu, paham. Mindset yang luar biasa agar tetap positif dan mantap. Ya, sebenarnya bukan hanya tetap positif, tapi begitulah cara kerjanya sebenarnya. Jadi gini loh, karena tergantung dari kita ngelihat sisi dari mana kita mengerjakan bisnis ini gitu loh. Jadi kalau Anda melihatnya dari sisi, oh kok saya ditolak-tolak terus ya, tapi Anda tidak tahu sebenarnya ketika Anda dapat sesuatu di ujungnya, Anda tidak bagikan dari kerja Anda. Kadang-kadang sebenarnya penolakan-penolakan yang kita hadapi mungkin dalam 1 tahun itu berakumulasi dia sampai akhirnya mungkin di tahun kedua Anda mendapatkan hasilnya. Sebenarnya itu akumulasi dari tahun pertama yang Anda ditolak-tolak tersebut. Ya, artinya ini yang harus Anda pahami gitu loh, cara berpikir seperti ini. Kalau cara berpikir seperti ini yang semua networker miliki, mereka nggak akan ngepus-ngepus orang. Mereka nggak akan push-push orang, dia tidak akan paksa-paksa orang, dia tidak akan begging, tapi dia punya postur, dia punya pendirian, dia punya pride, dia punya harga diri, dia tidak sembarangan, dia tidak sembarangan melepaskan peluru. Dia karena punya pride, dia punya harga diri, dia punya skill, dia tahu bahwa dia ditolak nggak ditolak pun dia tetap dapat duit. Yang penting dia fokus sama activity, dia terus mengerjakan, dia fokus sama sosial media dia fokus sama activity dia, karena dia tahu mau tahun depan dibayar, mau 6 bulan dibayar, mau setahun 2 tahun lagi dibayar, dia tetap dibayar. Ini yang harus Anda tahu. Kok bisa Bang Indra tahu seperti itu? Karena saya selalu berpikir seperti itu. Gitu loh. Karena saya selalu berpikir seperti itu. Makanya nggak pernah mau dibayar hari ini, nggak dibayar besok itu. Saya tahu betul pasti akan dibayar. Kok seksi rambutnya? Kok seksi rambutnya sih? Ini siapa ini? Ya, sudah dapat pesannya Bang. Mantap kalau sudah dapat. Thank you Hendra Ang. Ya. Jadi ini yang masuk saya gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini yang harus banyak Anda pahamin. Ini mungkin hal sepele, tetapi ini yang ngedrive, ya. Ini yang ngedrive ini kita gitu loh, ngedrive diri kita bagaimana kita terus maju gitu loh. Jadi bukan sekedar hanya segala, jangan di drive Anda itu hanya karena tergiur dengan apa yang kelihatan gitu loh. Kadang-kadang kan orang nunjukin duit gitu loh, nunjukin cash gitu. Oh, jangan seperti itu. Tapi Anda tahu gimana cara berpikirnya. Itu dulu yang paling penting sebenarnya. Kalau Anda dapat seperti itu, Anda nggak akan kecewa. Ya, Anda nggak akan kecewa dan Anda akan terus optimis. Nah, misalkan begini ya, satu lagi saya kasih contoh. Saya kasih contoh satu lagi yang simpel. Mantap coach. Ya, sekarang ini kalau mantap jangan lupa di-share ya. Sekali lagi di-share. Banyak orang bilang mantap, jos, tapi di-share pun nggak mau. Ya, terus bagi Anda sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda, ini adalah program namanya yang baru pertama bergabung, ini namanya program Growing with Digital Networker part 9. Artinya part 9 ada part 1 sampai part 8. Untuk mendapatkan rekaman dari part 1 sampai 8, Anda langsung bisa lihat di YouTube channel saya. Kalau mau lihat linknya itu di channel Indra Jaya Purba, itu linknya sudah ada di pin komen paling atas ya. Itu ada pin komennya paling atas linknya. Anda tinggal klik aja di situ, subscribe dan klik notifikasinya supaya Anda tetap dapat dan berlangganan. Ya. Oke Bang, Bu Betty bilang apa nih? Sudah paham mindsetnya, tapi positive thinking meskipun kita saat ini tolak. Kalau tetap beraktivitas kita pasti akan mendapatkan hasilnya. Iya. Memang begitu hitungannya. Network marketing itu bukan hebat-hebatan loh. Itu masalah konsisten dan terus-menerus aja. Ya, konsisten dan terus-menerus dan asah terus skillnya dan terus-menerus, itu yang saya tahu. Jadi kalau ada rumus yang paling hebat dari network marketing, tidak ada. Ya, yang penting konsistennya itu ya. Itu yang di situ yang orang nggak sabar. Di konsisten itu banyak orang kalah.
Yang terpenting tetap konsisten dan membangun branding agar orang percaya dan join sama kita. Yes. Dan sekarang enaknya lagi konsisten itu enak loh di sosial media. Ya seperti saya misalkan, saya konsisten live terus, sekarang 49, sampai nanti 40.000, 42.000. Jadi tanpa Anda sadarin, nggak usah branding, activity itulah yang membuat diri kita terbranding sendiri. Cipta Raju, lanjut coach, sudah 5 grup share. Ya, oke. Nih, misalkan gini, saya kasih contoh lagi, misalkan nih. Ini contoh yang simple, misalkan ya. Ini contoh yang simple, yang terukur. Saya nggak mau yang muluk-muluk. Misalkan dalam perusahaan orang kan berbeda-beda ya. Saya dulu pernah punya perusahaan, misalkan untuk menjadi diamond, misalkan ya. Ini untuk menjadi ini hitungan. Tapi ini saya nggak ngomong sama orang baru ya. Misalkan ini hitungan. Misalkan untuk jadi orang diamond kalau di perusahaan yang lama itu, untuk menjadi seorang diamond, berarti ini contoh ya, total yang income didapatkannya misalkan dalam 2-3 tahun itu jadi diamond itu misalkan contoh 1 miliar ya. Ini dulu ya, dari pengalaman saya dulu nih, 1 miliar ya. Ini kalau dia jadi diamond ya, kalau dia jadi diamond 2-3 tahun atau 2-4 tahun lah contohnya ya. Saya nggak mau kasih ekspektasi yang terlalu muluk-muluk di sini. Oke, dia jadi diamond. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini, untuk jadi diamond perlu 2-3 tahun atau mungkin 2-4 tahun lah. Ya. Dan total itu kalau jadi diamond itu adalah 1 miliar totalnya yang didapatkan dia. Ya, dari kecil, tapi bukan langsung 1 miliar. Selama 4 tahun itu 1 miliar. Contoh ini ya. Nah, untuk bisa mendapatkan diamond ini, ya, untuk menjadi seorang diamond, dulu kita hitung, contohnya, kita harus bisa presentasi ke 1.000 orang hot prospect. Oke, sampai di sini. Jadi untuk menjadi diamond, Anda harus presentasi kepada 1.000 orang hot prospect. Ingat ya, saya bilang hot prospect. Hot prospect ini berarti betul-betul orang yang hot ya. Jadi jangan cuma cold, bukan asal ketemu orang. Jadi untuk jadi diamond, Anda harus bisa prospek 1.000 orang yang hot prospect. Nah, kalau Anda misalkan, let's say dalam 4 tahun baru menjadi seorang diamond, berarti Anda akan dapat 1 miliar. Berarti Anda harus ingat, kalau saya selalu menghitungnya begini, berarti kalau 1 miliar saya dapat walaupun 2-4 tahun, ya kalau saya mau jadi diamond, saya presentasi aja. Yang penting saya ingat di kepala saya jadi diamond akan dapat 1 miliar. Dan berarti kalau 1.000 kali perlu, 1.000 presentasi saya perlu, berarti saya bagi aja 1 miliar dibagi 1.000 kali presentasi. Berarti ada dapat 1 juta rupiah. Jadi di kepala saya dari awal saya set pikiran saya 1.000 kali presentasi ya. Setiap saya ditolak ataupun diterima kepada hot prospect, saya dibayar 1 juta. Tapi cashnya saya akan terima ketika saya jadi sudah diamond. Itu cara berpikirnya. Gimana? Nangkep gak? Jadi nangkep gak? Jadi kalau Anda pengen misalkan, oh gimana bang membedakan hot prospect, cold prospect? Berarti Anda harus, kalau yang belum ikut e-course digital networker, Anda harus ikut ya. Dan nanti kalau Anda mau ikut, nanti Bang Ali nanti akan bantu kasih linknya di bawah ya, bagaimana caranya bergabung ke dalam e-course digital networker. Di situ akan detail dijelaskan bagaimana caranya, mindsetnya merubah cold market warm menjadi hot ya. Jadi mungkin ini hal sepele ya, tapi banyak orang belum tahu
Hal sepele tapi banyak orang belum tahu. Ya, banyak sekali orang belum tahu. Makanya saya bilang, ketika ada orang punya mindset seperti ini, dan ini saya yakin banyak orang nggak tahu cara berpikir seperti ini, ya. Makanya mereka ketika ditolak dia kecewa, ya. Makanya kalau saya dari dulu, saya kalau presentasi 10-20 kali presentasi sehari pun saya nggak ada masalah, karena saya tahu orang join dan nggak join, saya tahu tetap dibayar. Nah itu masalahnya bedanya kalau orang yang dari awal dia ketakutan ngejar-ngejar dia, oh nanti join nggak ya, join nggak. Masalahnya itu mau dibayar nanti waktu diamond kan nggak ada masalah. Mau nanti di ujungnya baru dibayar kita 1 miliar kan nggak masalah. Itu cara begini, contoh saya buat ya. Ini dulu saya praktekkan ke dalam ada satu perusahaan yang saya kerjakan dulu. Walaupun sebenarnya saya bilang 2-4 tahun, kalau nggak salah saya tanya Bang Ari, saya jadi diamond itu paling cuma 4 bulan, 4-5 bulan. Itu Bang Ari saksinya tuh. Itu 6 tahun yang lalu loh. Ya, jadi walaupun seperti itu gitu loh. Maksudnya inilah cara berpikirnya. Jadi ketika Anda ditolak, Anda nggak khawatir. Gitu loh. Jadi Anda tahu, apalagi sekarang Anda tahu menggunakan sosial media. Anda tahu bagaimana memanfaatkan memaksimalkan sosial media. Wah, Jeffrey Walesa, persisten, mantap. Mantap dong, Jeffrey. Berarti harga 1 juta kali presentasi senilai 1 rupiah Bang ya. Nangkap. Iya. Itu yang harus ada di kepala Anda. Supaya itu membuat Anda ketika presentasi ditolak orang, Anda tidak kecewa. Tetapi Anda punya goal yang besar gitu loh. Goalnya mungkin 2-3-4 tahun saya harus jadi diamond. Dan Anda hitung, kalau Anda juga harus hitung di perusahaan Anda itu ketika jadi diamond itu berapa kira-kira total yang Anda didapatkan. Anda harus bisa hitung berapa total yang Anda dapatkan dari mulai gabung sampai Anda jadi peringkat itu. Anda kan bisa breakdown, beda-beda setiap perusahaan dong. Ya. Jadi beda-beda setiap orang, beda-beda setiap. Nah, kenapa ini yang membedakan seorang entrepreneurship sama dengan seorang salesman. Kalau orang salesman itu ketika dia ditolak, dia akan berusaha untuk nge-push orang walaupun dengan cara knowing mereka memaksa supaya dapat komisi. Tapi seorang konsultan, seorang network marketer, dia tahu bagaimana nge-treat kliennya, nge-treat partner bisnisnya, dan dia tahu nge-treat dirinya sendiri. Dia tahu semua. Konsultan itu kan gudangnya solusi, jadi dia tahu semua mengatasi itu gitu loh. Dia tahu cara-caranya gitu loh. Jadi nggak terlalu dia pusing mikirin hal-hal perintilan-perintilan, tetapi dia tahu. Jadi ditolak itu bukan hanya, kalau orang selalu bilang bangga kan, wah saya ditolak mah biasa. Bukan soal biasanya, Anda tahu kalau ditolak itu Anda dapat apa? Anda dapat apa enggak kan gitu. Jadi bukan soal itunya gitu loh. Bukan soal ditolaknya Anda nggak apa-apa. Mungkin Anda nggak apa-apa, tapi orang lain apa-apa. Tapi bukan itu masalahnya. Tapi tahu nggak orang kalau Anda ditolak itu Anda dapat sesuatu gitu loh. Jadi kalau banyak yang email saya atau WhatsApp saya dari kemarin, ratusan orang nanya, gimana mengatasi penolakan? Saya nggak bisa ngatasi penolakan, tapi saya bisa kasih tahu kepada Anda, ditolak pun dapat duit. Ini caranya. Lah kan nggak dapat case-nya Pak, katanya. Wah ini kacau. Nah itu dia berarti yang membedakan seorang salesman sama seorang entrepreneur. Kalau sales dia tetap dia jualan, tetap dia posting produk di sosial media dia, tetap dia tunjukin duit di sosial media dia, itu sales. Ya kalau udah mentalnya sales, mau diapain juga sales gitu loh. Tapi bukan berarti saya bilang sales jelek loh ya. Jangan Anda putar balikan omongan saya tidak bilang begitu. Saya ngomong dalam kapasitas di industri network marketing. Artinya network marketing itu bukan seorang sales. Ya sales dia punya dunia sendiri gitu loh. Artinya kalau Anda seorang network marketer mengaku sebagai seorang networker, ya Anda bukan seorang sales. Jadi jangan sales banget gitu loh. Artinya jangan nunjukin produk-produk Anda di depan. Kalau masih itu yang Anda lakukan, berarti Anda masih dalam tahap sales. Walaupun mungkin saat ini Anda punya hasilnya, tapi hasil itu tidak bisa Anda duplikasikan kepada orang lain. Itu masalahnya. Anda akan bisa kaya sendiri, tapi tidak bisa membawa tim Anda sukses juga. Berarti bukan itu dari tujuan esensi dari network marketing. Ya. Waduh. Tasya, Adinda, mantap Pak Indra. Oke. Aku hadir Bang. Wah, Iswardana. Waduh, ini brother saya nih hadir. Sales bagus tapi berbeda dengan network marketer. Iya. Jadi jangan diputar balikkan. Oh, Bang Indra kok jadi jeleknya. Bukan, jangan. Saya sangat respect sama apapun profesi orang. Tapi saya di sini bercerita tentang
industri network marketing. Jadi kalau kita berbicara industri network marketing, saya crystal clear bahwa di sini kita bukan sales, kita adalah seorang entrepreneur dan juga seorang konsultan. We are consultant. Jadi saya udah kasih tahu ketika Anda menghadapi teman-teman Anda atau prospek Anda, kalau mereka bisa satu paham seperti begini, Anda bisa bayangkan coba mental-mental mereka. Bukan yang hanya sekedar nunjukin duit gitu loh. Ya seperti yang saya selalu bilang gitu loh. Saya nggak tahu perusahaan network marketing mana yang mengizinkan memberikan standar bahwa membernya itu bisa menunjukkan komisi statementnya gitu loh. Ya setahu saya sih internasional DSA juga ataupun segala macam tidak mengizinkan seperti itu, karena itu bisa menimbulkan misleading. Karena nggak semua orang sama. Ya, tapi ya itu yang terjadi saat ini, itu fakta yang realita yang harus kita hadapin. Jadi suka nggak suka ya nggak akan semua orang setuju dengan apa yang kita buat seperti ini, apa yang saya buat seperti ini. Tetapi at least ya seperti saya bilang ada yang speak up gitu loh. Tapi ya saya nggak mau terus membodohin orang-orang Indonesia. Saya mau walaupun orang berhasil, saya mau itu tetap dengan cara yang benar, tetap mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan maksudnya ada yang sukses, banyak yang hancur gitu loh. Jangan sampai Anda sukses tapi banyak yang dirugikan gitu loh. Itu maksudnya. Bisa nggak kalau ada yang sukses tapi ada juga yang naik gitu loh. Jadi jangan ada yang merasa dirugikan karena ada terjadi pembodohan gitu loh. Karena pembodohan bahwa setiap orang itu tidak sama. Jadi harus kita kasih tahu cara berpikir seperti ini. Jadi mereka punya optimisme secara logik, bukan karena diiming-imingi duit gitu loh. Tetapi ketika dia mau dapat menjadi diamond, minimal dia harus prospek 1000 orang hot prospect. 1000 orang hot prospect. Ini kan kerjaan, jadi dia tahu, oh kalau saya mau dapat 1 miliar, saya harus hot prospect dan paketnya pun harus paket yang seberapa juta gitu loh. Jadi jelas gitu loh. Jadi jangan cuman janji-janji surga, jangan cuman kamu pasti bisa jadi diamond. Gimana caranya? Nggak kasih tahu. Jadi kadang-kadang go diamond tapi tidak diperjelas gimana go diamondnya. Nah kalau begini kan orang jelas ekspektasinya, oh gitu jadi diamond. Jadi dia ekspektasinya itu bukan lagi ekspektasi ngawur gitu loh, tapi udah jelas memang ekspektasinya ekspektasi yang realistis, bahwa ketika dia tidak bisa achieve itu, ya mereka nggak ada masalah. Gitu. Kalau ekspektasinya dia ketika nggak bisa achieve, dia menjadi diamond dalam 2, 3, 4 tahun, dia nggak ada masalah karena dia tidak melakukan hal-hal tersebut. Gitu loh. Dia tidak melakukan, jadi dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Nah, ketika Anda melakukan, mengetrack orang, menarik orang, atau mencoba untuk menginfluence orang dengan cara-cara menunjukin duit, nunjukin kemewahan, nunjukin statement-statement bonus, dan akhirnya nanti itu nggak akan lama. Nggak akan lama, percaya sama saya, nggak akan lama. Saya udah lihat mungkin 15 tahun belakangan ini yang begitu-begitu nggak ada yang sustain. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dulu mungkin 10-12 tahun yang lalu saya juga begitu. Gitu loh. Makanya saya bertobat. Ya jadi bukan berarti saya nggak juga tahu. Saya pernah melakukan hal seperti itu. Menurut saya hal-hal konyol dulu. Penolakan proses kita menuju sukses mendewasakan sebuah MLM. Iya, tapi bukan sekadar Pak Edi Susanto. Penolakan itu nggak bisa kita bilang cuma proses mendewasakan, tapi kita bisa harus breakdown seperti ini. Jadi orang kadang-kadang nggak suka dalam hal retorika. Kita harus breakdown. Kita nggak bisa bilang, oh penolakan itu proses. Wah penolakan mah santai aja, nggak bisa begitu. Harus dijelaskan kenapa penolakan itu bisa menjadi benefit gitu loh. Itu yang harus coba untuk masuk ke dalam situnya. Jadi kenapa penolakan itu bisa jadi benefit? Anda bisa jelaskan. Jangan cuma motivasi-motivasi orang saja kan gitu. Jangan cuma kita bilang, oh Anda harus berproses, cukup sekedar begitu aja. Tapi harus Anda breakdown dong. Gitu. Tapi ya misalkan Bang Indra kok nggak banyak banget sih ngomong bokap. Ya saya nggak akan terlalu banyak ngomong di sini. Saya lebih banyak kalau untuk sangat detail itu ngomongnya di dalam e-course Digital Networker, ya di IDN. Dan e-course itu sudah mulai di launching 1 Mei kemarin, dan lebih dari sekarang 2000, lebih dari 2000, lebih 1000-an, tapi hampir mendekati 2000 orang yang bergabung dari hampir seluruh perusahaan MLM di Indonesia. Name it, ya banyak sekali. Orang perusahaan MLM Amerika, lokal, semua ada di situ udah gabung dan mereka belajar. Ya, jadi artinya orang kan haus sekarang semua segala macam. Jadi artinya kalau Anda yang saat ini masih kekeh, ya dengan cara Anda sendiri tidak mau melihat sesuatu ada perubahan, ya terserah Anda gitu. Tetapi di e-course Digital Networker
Saya bukan, dan beberapa saya punya tim ya, ada Pak Joni dan juga Bang Ari, tidak fokus hanya untuk ngasih mindset ya, teori tidak, tapi how to-nya. Bahkan banyak skill-skill yang simple tapi bisa langsung Anda aplikasikan. Ya. Dan e-course-nya juga ini nggak terlalu mahal kok, ya. Nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal. Ya, investasi Anda hanya 150.000 satu tahun. Kalau 1 bulan cuma investasi Anda 30.000, per hari cuma 300 perak kok. Jadi kadang-kadang saya bingung juga kalau sampai orang 300 perak pun sehari bilangnya mahal. Nggak tahu saya lagi. Dengan apa yang didapatkan mereka itu sangat worth it sebenarnya. Gitu. Oke. Lili Senjaya. Wah, Lili apa kabar Lili? Bandung Lili. Romi Yanto luar biasa. Harus ada hitungannya. Yes. Dan semua tuh harus bisa di breakdown. Jadi jangan sekedar teori. Orang kebanyakan sekarang ini gila motivasi. Ya, motivasinya tidak mencerdaskan gitu loh. Hanya cuman baca buku, diaplikasikan. Jadi bukan diaplikasikan gitu loh. Kalau ini asli, real. Ini sudah saya praktekkan 5 tahun yang lalu. Nih, dari 5 tahun yang lalu. Tanya Bang Ari itu, ada saksi hidup tuh. Ini saya sudah praktekkan ini. Gitu loh. Jadi kalau Anda tahu dapatnya berapa di ujungnya, misalkan jadi crown atau jadi apapun, Anda tinggal breakdown. Dan Anda tahu, Anda tinggal fokusnya di mana. Anda jelas fokusnya nanti di mana. Anda tinggal fokus membina hubungan dengan banyak orang dan mengumpulkan hot prospect, dan Anda tinggal presentasi. Jadi ketika Anda presentasi sama hot prospect yang sudah orangnya setuju ya dipresentasiin, Anda enak sekali. Mau dia bilang yes, mau bilang enggak pun Anda tahu Anda dibayar. Gila nggak? Anda bisa bayangkan nggak ketika berhadapan dengan orang lagi Zoom ataupun ketemu dengan orang, Anda tahu Anda mau orang ini join dan nggak join dibayar, gimana rasanya confidence-nya? Coba, bisa nggak Anda feel-nya itu bisa nggak Anda rasakan? Feel-nya itu bisa nggak Anda rasakan ketika Anda tahu Anda presentasi, mau orang join mau nggak join Anda dibayar? Gimana sih rasanya? Jadi tidak ada beban mentalnya di situ. Jadi tidak ada keraguan lagi di situ, tidak ada rasa nervous di situ. Ya Anda yang megang sudah kendalinya. Lalu mau join gak join ya bodo amat sama gue. Yang penting gue tahu bahwa di ujungnya dibayar. Tetapi maksudnya Anda harus presentasi secara proper maksudnya bukan cuman hey join enggak dong, harus proper dong. Artinya Anda, makanya saya garis bawahi hot prospect di sini. Jadi bukan cuman sekedar join aja Anda presentasi sama orang di jalan, oh udah 1.000 bang, bukan seperti itu dong. Ada filternya. Oke? Gimana guys? Dapat nggak? Jangan lupa share dong. Jangan lupa share. Harus ada hitungannya. Yes, saya sangat beruntung dapat bergabung di IDEN. Ya, Bu Betty, terima kasih Bu Betty. Nur Asia, Siska, enjoy aja. Yes. Fokus pada value kita presentasi ya. Value kita fokusin. Ya. Jangan lupa di-share. Terus sekali lagi saya ingatkan, bagi Anda yang ingin mendapatkan part program Growing with Digital Networker dengan Indra Jaya Purba, part 1 sampai part 8 itu sudah ada di YouTube channel saya. YouTube channelnya di Indra Jaya Purba. Oke? Ya, linknya ada juga di, Anda kalau mau klik, linknya ada di situ. Ya, di kolom komen. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar di IDN, ya, saya kasih nih, mana linknya nih. Jadi supaya, bentar ya. Ada pertanyaan nggak guys? Halo guys. Ayo. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, ini Bang Ari sudah nih. Saya ada pin komennya tuh. Kalau yang ingin daftar di e-course. Ya, ini yang lagi online semua ini, kira-kira apa yang ada pertanyaan nggak seputar tadi nih? Ya, atau
atau ada insight, atau ada masukan, atau ada apa gitu. Ya, saya lebih banyak memberikan gitu loh. Gitu loh, kadang-kadang banyak orang sekali terjebak dalam hal teknis. Mereka tuh mengharapkan ketika ada satu live seperti ini lebih banyak diomongin teknis gitu loh. Karena orang kita itu suka terjebak dalam hal teknis. Padahal sebenarnya paling penting itu sebenarnya strateginya, mindsetnya dulu, bener dulu. Itu softwarenya dulu. Nanti kalau teknis bisa ngikutin kok, gampang nih buat teknis itu. Dan yang paling gampang lagi tau nggak? Kalau teknis nggak ngerti tinggal minta orang suruh buatin kok. Jadi Anda jangan terjebak di hal teknis, tapi dapat dulu caranya gitu. Jadi kadang-kadang orang kalau udah berbicara soal digital networker, yang pusingnya teknis-teknisnya aja yang dipikirin dia gitu. Jadi pusing sama teknis gitu. Itu yang saya kadang-kadang pengen sampaikan. Jangan sampai terjebak dalam hal seperti itu. Jadi pusing sama teknis gitu. Itu yang saya. Lanjut Bang. Ya. Nggak ada pertanyaan nggak teman-teman, atau ada masukan, atau ada yang pengen disampaikan? Ayo dong. Gimana guys? Guys. Ada yang ingin ini padahal banyak yang nonton loh. Tapi pada diam semua. Ayo dong, semangat dong, kasih love dulu, atau kasih pertanyaan, kasih masukan, terutama soal yang ini, apa yang Anda nggak paham, Anda tanyakan, jangan cuma diam-diam tapi nggak paham juga. Ya Anda harus, ya minimal harus Anda, kalau paham Anda harus catat. Dan tadi siapa ya tadi yang minta link beli kaos ya? Saya linknya untuk beli kaos, siapa tadi yang request tadi ya? Saya lupa tadi. Masih ada nggak orangnya di sini ya? Sarah Berlina Darmawan, mantap Pak. Ya Sarah, thank you. Gorontalo hadir, biar terlambat. Ya nggak apa-apa. Yuli Mamax Aurel. Pak Richard, jadi setiap penolakan nilainya 1 juta ya Bang Indra, keren. Ya dong. Ya ini maksudnya gini loh, ini contoh saya buat. Ini waktu saya dulu 5 tahun yang lalu. Ini dengan gaya kompensasi plan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi Anda bisa bikin, Anda tangkap konsepnya, Anda praktekkan dengan Anda. Apakah nanti jatuhnya bisa 1 juta per hari setiap penolakan, mungkin 500.000 atau mungkin 2 juta, itu tergantung Anda. Tapi yang paling penting adalah Anda harus pahami ketika Anda tahu itu, Anda jadi jalan kali itu jadi lebih semangat gitu loh. Jadi lebih on fire. Jadi Anda lebih punya postur, karena postur itu paling penting ketika berhadapan sama orang. Jangan Anda jadikan Anda jadi receh gitu loh. Jangan, Anda harus bangga dengan profesi sebagai network marketer. Seperti saya tadi bilang tadi, bahwa Anda sadar bahwa dengan Anda sadar sebagai profesi sebagai network marketer dan menjadi seorang profesional, Anda harus sadar bahwa penolakan itu bagian dari pekerjaan kita. Justru pekerjaan kita adalah bagaimana sebenarnya kita bisa memberikan solusi atau mengatasi yang hal-hal tolak-tolak ini gitu loh. Jadi kalau kita nggak bisa mendapatkan solusi untuk hal penolakan, ya kita nggak dapat duit. Jadi justru kita harus bisa dapat solusi itu. Jadi orang sering, kenapa ini ada materi ini? Karena banyak orang tanya kepada saya, gimana caranya supaya kita tidak pernah ditolak? Gimana caranya supaya kita nggak bisa ditolak katanya? Namanya kalau sales, kalau namanya ada penjualan, recruitingnya pasti akan ada orang setuju dan nggak setuju. Jadi dia ini tidak bermain di angkanya, cara berpikirnya yang nggak pas gitu loh. Berarti kita harus punya urutan presentasi ya Bang. Jadi bukan sekedar informasi. Muhammad, berarti kita harus punya urutan presentasi ya Bang. Ya iya dong, masa? Nah ini dia nih, saya nggak tahu ya teman-teman. Kalau saya dari dulu ada urutan presentasinya, harus ada dong. Jadi bukan hanya informasi presentasi di website misalnya. Ya enggak dong. Presentasi itu ujungnya kalau orang sudah setuju ya harus personal dong. Kita presentasinya layaknya seorang pebisnis. Wah saya nggak tahu kalau di perusahaan, kalau saya dari dulu ngajarin seperti itu, one and one ya presentasi. Orang harus bisa presentasi, bahkan saya harus ajarin dulu orang. Setiap orang yang saya ajak harus saya ajarin presentasi. Harus bisa. Pertama-tama salah diulangin, diajarin sampai lama-lama bisa.
Pak Indra, saya sudah punya bisnis jaringan. Kalau saya gabung Pak Indra, saya jadi nggak fokus. Saya sudah punya bisnis jaringan. Kalau saya gabung di Pak Indra, saya jadi nggak fokus. Maksudnya apa sih ini, Pak? Pak Indra, saya sudah punya bisnis jaringan. Kalau saya gabung di Pak Indra, saya jadi nggak fokus. Bapak gabung apa maksudnya, Pak? Pak Agus, IDN itu gabungnya itu untuk belajar, Pak. Untuk belajar, bukan gabung bisnis jaringan. IDN itu bukan bisnis jaringan, Pak. IDN itu, e-course digital networker itu belajar, Pak. Justru belajar supaya Bapak bisa ngerjain bisnis Bapak. Jadi berbeda ini, Bapak ini berbeda penangkapan nih. Lang Jadat mau beli kasus, ya. Cemerlang sekali materinya, terima kasih Bang Indra. Ditolak harus lebih bahagia. Bukan hanya sekedar bahagia, bukan ini gini loh. Bukan sekedar bahagia, kita realistis bahwa kita ditolak, kita tahu dapat duit, udah. Tapi mungkin dapatnya setelah kita jadi, artinya gini loh, kadang-kadang kan gini, anggap aja itu sebagai kayak cara berpikir Anda lagi sedang deposito, mungkin tahun depan baru bisa diambil, 2 tahun lagi baru bisa diambil, 3 tahun lagi bisa diambil. Idealnya jadi setiap hari itu prospek berapa orangnya? Wah, itu tergantung dari size bisnis ibu. Ya, tergantung size bisnis ibu berapa. Gitu loh. Berapa harganya, berapa joinnya ya, tergantung lah. Tapi kalau saya sih menyarankan kalau prospek itu kan kalau kita hitung orang yang hot prospek aja 10 banding 1. 10 orang kita prospek paling bisa kemungkinan 1 orang yang join. Ya berarti minimal 10 orang yang harus kita approach kan. Pak Herdoni, cemerlang sekali materinya. Terima kasih Bang Indra. Yes. Ya, jadi masih banyak orang kadang-kadang masih nggak nyambung. Ya. Masih nggak nyambung dari apa itu namanya growing with digital networker ini. Masih belum tahu itu apa digital networker. Ya saya nggak tahu ya bagaimana setiap orang yang beda-beda ya. Tapi yang saya tahu apapun namanya bisnis Anda, apapun yang Anda kerjakan, ya namanya belajar itu ya kita informasi itu harus kita serap lah. Nggak ada batasan-batasan lah. Noval Tangerang hadir. Pak Indra kasih contekan dong. Lah, kalau presentasi saya presentasi ini dong, presentasi bisnis saya dong, presentasi bisnis ibu. Ibu harus bikin sendiri presentasinya kan, mungkin leader Anda juga sudah punya presentasinya, presentasi yang sesuai dengan bisnis masing-masing. Gitu. Jadi ya nggak bisa dong disamakan semua. Ya kalau ibu pengen lihat saya presentasi ya kayak live inilah saya presentasi. Saya mah tinggal presentasi aja. Nah kadang-kadang presentasi itu gini loh, bukan di presentasinya juga kadang-kadang seninya ketika kita membina merubah orang dari cold market ke hot itu sampai orang akhirnya mau mendengar kita presentasi itu yang paling seninya di situ sebenarnya prosesnya. Presentasi itu kan orang cuma pengen memperdalam aja, pengen tahu gitu loh. Tapi at the end kan keputusan itu, decision yang mereka ambil itu bukan karena hanya presentasi itu, tapi karena dia sudah yakin nggak sama kitanya gitu loh. Itu intinya sebenarnya. Ketinggalan nih Bang Indra, bahas apa nih? Ya, banyak Pak Nopel. Contoh aja cara ngomongnya Bu. Iya, saya kalau ngomong gini. Dan kadang-kadang kalau dulu kita ngumpulnya misalkan di Senayan City, sehari itu saya bisa presentasi tabletop itu bisa sampai ngadapi 15 sampai 20 orang one and one, 15 minimal 10 lah. Jadi sengaja saya memang pengen presentasi sama orang, tapi presentasinya sama semua, materinya sama. Saya ulang-ulang gitu. Kenapa? Karena ketika saya ulang-ulang, saya tahu ketika saya ulang-ulang itu nanti kan nyantol. Jadi ketika sudah nyantol, nanti jadi mengalir latihan.
Nah, cara paling gampang belajar presentasi ya Anda minta suami atau istrinya aja dulu pura-pura sebagai prospek. Anda presentasi sudah enak nggak? Gitu. Itu masalah kebiasaan kok. Semua itu masalah kebiasaan. Dilatih tapinya. Saya nggak bisa kasih contoh sini karena kan ketika saya kasih contoh ya saya mempresentasikan ya bisnis plan dari apa yang sedang saya kerjakan gitu. Ya paling gampang inilah, lihat aja ketika di member area, ketika saya lagi cerita tentang paling awal tuh mindset, itulah lagi presentasi tuh tentang digital networker. Oke? Gimana guys? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, ya kita sudahin lah supaya nggak usah lama-lama. Gimana guys? Intinya teman-teman sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk share, tetap share. Terus yang kedua bagi Anda yang yang baru bergabung ke dalam program saya Growing with Digital Networker ini sekarang part 9. Jadi ada part 1 sampai part 8 itu ada di YouTube channel saya Indra Jaya Purba. Jadi kalau Anda pengen tahu linknya nanti Anda tadi sudah ada sih saya buat di sini tapi ya malah udah hilang lagi ya linknya. Dan satu lagi kalau bagi Anda yang ingin bergabung ke dalam e-course Digital Networker, di sini ada linknya juga di pin komen Anda lihat paling atas. Di situ ada linknya bagaimana caranya bergabung. Oke. Apa itu Bang Indra yang ditulis? Nanti diulang aja Pak nontonnya Pak. Oke. Ya. Saya rasa itu aja. Kita ketemu nanti di part 10. Ya kemungkinan besok ya. Besok masih hari apa ya? Saya lupa lagi. Tanggal 1 ya. Besok ya. Besok kita ketemu jam 3.30. Yang pasti besok topiknya juga pasti menarik sekali ya. Saya ini lagi banyak banget topik menarik, makanya kalau Anda rajin ngikutin ya enak. Ya, apalagi ini kan belajarnya gratis yang kalau di sini. Ya di Growing with Digital Networker ini gratis, tapi kalau yang mau lebih dalam lagi ya harus ikut e-course. Ya cuman kadang-kadang banyak orang yang sudah ikut e-course juga ya memang niatnya memang nggak belajar kok. Ya, masih ya cuman pengen tahu aja, cek ombak aja. Tapi kalau bagi yang ingin belajar betul-betul ya dia lebih dalam lah. Oke, guys, terima kasih. Terima kasih semua. Kita ketemu lagi. Bye bye.